Pak Saifuddin, kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saifuddin, ujian kali ini terbagi menjadi dua, Pak. Ujian lisan dan ujian praktek. Ya, kita mulai dari ujian lisan dulu, Pak. Pak Saifuddin mengupload RPP atau modul ajar, Pak? Sebelumnya saya mengupload RPP yang model apa namanya, eh, kurmer apa namanya, kurikulum K13 yang darurat 2019 itu. Cuman ini tadi saya sudah apa membackup agar memakai kurikulum Merdeka yang modul Mm-mm. ajar itu, Pak. Ya. Berarti ini sudah yang modul ajar ya? Ya, Ini kok RPP ya? Yang diupload LK9A. Oh ini LK9B. ya itu. Apa? Eh, ini terkait dengan modul ajar ini kan sebenarnya cara pembuatannya dikaitkan dengan beberapa teori pelajar, Pak Saifuddin. Ya. Coba dijelaskan kembali teori belajar yang sudah dipelajari Pak Saifuddin dulu. Oke. Untuk teori belajar itu yang terpenting dari anak-anak itu bagaimana caranya kita cara menyampaikan itu dengan menyenangkan sehingga anak-anak itu bisa menerima apa yang diajarkan oleh bapak ibu guru itu dengan sebaik mungkin sehingga anak bisa menerima pelajaran itu dengan tuntas. Nah, seperti itu. Pak, dulu kalau nggak salah di pedagogi itu kan ada beberapa teori belajar, Pak. Bisa diulang, disebutkan kembali? Teori ya. Ya, Pak, betul, teori belajar. Tidak usah membaca, Pak, harusnya. Ya, ya. Humanis ya. Humanis. Terus, Alhamdulillah. Terus behavior. behavior. Terus, Terus eh, humanis ya. Terus. halo, Ya, ya, ya. Ini gimana? tadi masih mengingat-ingat yang dulu. Ya. Coba sambil mengingat-ingat, humanis itu teori yang bagaimana? Humanis itu dalam rangka ya untuk lebih bagaimana Bapak Ibu guru ketika menerangkan anak-anak bisa merasa senang. Jadi respon dari anak-anak itu juga ada terus sehingga anak-anak juga bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran itu dengan baik. Ini yang menyenangkan. Baik, bedanya dengan behavior itu apa? Oke. Pokoknya Kalau kata kuncinya dari tadi menyenangkan terus ini. kalau behavioristik itu antara guru dan siswa itu saling merespon. Jadi antara guru dengan menyampaikan materi dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu bisa direspon oleh anak-anak dengan cara anak-anak itu mengulang kembali apa yang menjadi pelajaran dari Bapak Ibu guru tersebut. Bentar, Pak. Kalau contohnya dalam pembelajaran Al-Quran hadis bagaimana?
behavior ya Pak. Iya. Umpama Bapak Ibu guru menerangkan tentang matematika ini. Ketika Mm-mm. Bapak Ibu guru menerangkan, mempraktekkan, terus kemudian anak-anak melakukan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru tersebut. Intinya mempraktekkan ulang. Itu salah satu respon dari anak-anak. Lanjut Pak, yang lain teorinya jangan hanya dua. Apa ya? Ya, bisa lihat sebentar Pak. Ya, harusnya nggak boleh lihat dong ujian kok masih ngelihat itu gimana? Ya, ini untung tadi sudah dipancing tadi, tapi ini yang ingat masih dua. Gitu. Ya, ya. Karena ya apa suka dengan apa pertama kali teori tersebut dimunculkan itu, oh ya ini pengertiannya seperti itu. Oke, coba lanjut ke modul ajar atau RPP yang jenengan buat. Bisa di share screen, ditampilkan. Insya Allah kembali. Yang RPP dulu. Sudah kelihatan Pak? Belum. Oh ini Belum, sudah muncul nih. Ya. belum. Itu Oh yang cukup dulu besar belum nih. dibuka. Siap, siap nih. Oh, Coba diulang lagi. nih. Belum muncul Pak ya? Belum. Siap. Oh ini masih bertahan tahun di share nih. Kita ini. Itu Pak. Tujuan pembelajaran meningkatkan kecintaan. Nah, kalau dalam tujuan pembelajaran itu kan harusnya memenuhi 4 unsur, Pak. Ya, nih Nah, jenengan sudah belum itu. meningkatkan kecintaan peserta didik itu sudah ya. Meningkatkan siapa yang meningkatkan ini? Yang meningkatkan ya kita bersama-sama dengan siswa melalui pembelajaran tersebut soal materi matematik. Sebentar, Pak. Jenengan kalau 4 unsur dalam penyusunan tujuan pembelajaran RPP tahu nggak apa saja itu? Empat critical, Hah? critical, kreatif, Bukan itu, Pak. Audiens. oke, ABCD itu loh, Pak. Audiens, behavior, oke, condition, dan degree. kondisi dan degree. Oke, Itu sudah ada belum di RPP jenengan? kemudian ada Pak. Yang pertama meningkatkan kecintaan peserta didik ini audiens, oke, Audiennya mana itu? peserta didik. Oke. Terus behaviornya, Behavior meningkatkan kecintaannya, terus condition, kondisi kondisi di madrasah
Bukan, mana kondisinya nggak ada. Oke, Degree-nya dan kondisinya ini belum ada. maka ini Baik, kalau dalam pembelajaran 2013 dan dalam Kumer oke. itu juga seharusnya menggunakan pendekatan atau menggunakan metode problem based learning dan project based learning. Coba diterangkan, Pak, tentang problem based learning dan project based learning. Problem sering. Jadi kalau problem learning itu mengatasi pembelajaran anak peserta didik dengan cara uh, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Ini yang problem based learning. Gimana gimana Pak yang problem based learning? Problem based learning itu adalah pembelajaran dengan cara bagaimana siswa bisa mengatasi sebuah permasalahan tersebut menjadi sebuah pembelajaran yang efektif seperti itu, Pak. Contohnya kalau dalam pembelajaran Quran hadis bagaimana? Oke. Jika ada permasalahan anak, ketika ada anak yang bertanya, umpama ada huruf mat yang belum diketahui atau ada beberapa siswa yang bertanya terkait huruf mat yang kurang pas, sehingga itu bisa menjadi sebuah masalah. Nah, ketika itu langsung diterangkan, sehingga anak-anak juga bisa uh, memahami, ikut memahami seperti itu. Kalau project based learning, Pak, coba. Ya, yeah. Project based learning itu bagaimana anak bisa disuguhi dengan materi-materi dari Bapak Ibu guru untuk menyelesaikan. Untuk apa, Pak? Untuk diselesaikan. Untuk diselesaikan. Itu Nah, problem based learning atau project based learning? ya, Itu yang mana? itu yang project, Pak. Hah? Yang project ini. Nah, terus bedanya apa, Pak, dengan problem based learning? Problem itu kan awalnya dari permasalahan yang timbul di kelas tersebut. Kalau yang project itu memang disuguhkan oleh Bapak Ibu guru seperti itu, kasih rangka. Bukan begitu, Pak. Problem based learning itu Oke, menghasilkan solusi-solusi. Yang Bu. dari namanya saja project based learning, maka ya pembelajarannya harusnya menghasilkan Oh, oke, project. oke. Apa projectnya gitu. Oh, oke. Lanjut ke modul ajar, Pak. Ya. Itu ada pertanyaan pemantiknya nggak, Pak? Ya, ada, Pak. Nah, Apa pertanyaan pemantiknya? ini, ini siapakah yang tahu tokoh Torik tingkat nasional itu? Oke, itu ada glosarium. Apa itu aslinya artinya glosarium, Mbak? Fusarium salah satu sumber bahan ajar, Pak.
Glosarium sumber bahan ajar, Pak. Bedanya dengan referensi. Apa ya, buku yang bisa dipakai ini glosarium, buku yang bisa dipakai untuk Bedanya glosarium dengan referensi apa? glosarium itu adalah alat bantu untuk pembelajaran. Sedangkan kalau referensi itu referensi dari buku. Jadi kalau glosarium bisa Al-Quran atau buku ilmu tajwid, buku bacaan atau topik. Coba Pak lanjut ke penilaian. Nggak ada penilaiannya ya? Ya, Hah? ya. Pakai rubrik nggak? Sama rubrik. Jadi, Mana ada soal yang hot belum? oh, ya. Kayaknya belum ada soal yang hot ya. Yang hot apa ya? Ini masih apa yang dimaksud dengan hukum bacaan makrofik? Bagaimana cara membaca hukum bacaan ini teks? Terus sebutkan contoh bacaan yang hot bukan terakhir yang ada Belum ada nih Pak. yang hot Belum ada soal-soal yang hot. ya ya. Nah, Baik Pak, coba dilanjutkan dengan modul project P5. ini berarti Di close dulu enggak apa-apa Pak. ya. Sudah muncul Pak? Belum Pak? Jurus Belum. Coba ya, diulang lagi. ya. Nah, ini ya. Ya. Modulnya apa ini Pak? Gaya hidup berkelanjutan, pengolahan limbah aquaplastik. Ini Ya, diolah seperti apa? ini bahan bakar Pak. Gimana Pak? Jadi bahan bakar. Weh, bahan bakar, Ya, bahan bakar. Bahan seperti bensin. polusi dong Pak kalau jadi bahan bakar.
Seperti bensin, Pak. Hah? Bensin seperti itu, Pak. Gimana, Pak? Seperti bensin nanti untuk bahan bakarnya motor. Oh, limbahnya aquanya bisa dijadikan bahan bakarnya motor. Bisa, Pak. Oke. Baik, Pak Saifuddin. Ya, Ini sub elemennya apa yang nanti dikaitkan dengan pembelajaran akidah akhlak? oke. Untuk elemennya memahami keterhubungan ekosistem, Pak, dan menjaga alam sekitar. Baik, penilaiannya nanti gimana itu, Pak? Oke. Penilaian anak-anak nanti dievaluasi di akhir dengan cara memberi angket, Pak. Hmm? Coba di scroll ke bawah, penilaian modul ajarnya gimana nanti ini? Modul project, maaf. Penilaiannya belum ada, Pak. Topik, Rubik, ya, memahami. ya, di Oke. itu, Baik, Pak. ya. Kita lanjut ke cuplikan pembelajaran, Pak. Oh ya, Eh, sebentar, Pak. PTK-nya belum. oh ya, Silakan ditampilkan PTK-nya. ya. Ya. Ini, Pak. Coba diulang lagi, Pak. Ya. Ditampilkan lagi. Hmm. Tuh. Peningkatan prestasi dalam materi dengan menggunakan media PowerPoint dan video. Ya. Ini prestasi belajarnya kenapa, Pak, mau ditingkatkan? Ya, anak-anak belum memenuhi standar, Pak. Kurang. Ada penjelasan kalau materinya rendah nggak? Apa penguasaan prestasi atau prestasinya rendah nggak di Ada, Pak. PTK-nya? Coba Ya, ditunjukkan. ya. Ini kita belum Ini ada beberapa anak yang nilainya tuntas dan loh, yang belum. PTK-nya kan masih proposal, Pak. Kok ini udah selesai? Oke. Ya, hasil Ini penelitiannya, Pak. ngerjakan, iya, ini kan masih proposal. Ini ngerjakan kapan PTK-nya? Iya, nilainya. Proposal, Pak, bukan selesai. Coba latar belakang masalahnya ada nggak yang menunjukkan nilainya masih rendah? Latar belakang masalah.
Ada? Kok kayaknya belum ada ya, Pak. Harusnya ada, Pak. Tapi Hmm, bukan PTK-nya jenengan PTK sudah jadi, harusnya masih nah, proposal itu. komposisinya masih relasi. Ini Mak, intinya. Mana? Yang demikian dalam pelajaran Al-Quran hadis menerangkan ya, pelajaran ilmu pelajaran tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar yang mana bagi sebagian besar siswa masih terasa asing yang sebelumnya tidak memiliki latar belakang sekolah yang mempelajari Al-Quran ini tajwid. Oke, itu nanti ditambah lagi, Pak. Misalnya nilainya belum mencapai KKM, begitu. Ulangan harian atau PTS atau PAS, nah itu belum menunjukkan Oke, KKM atau belum mencapai KKM, begitu. standar. Ya, baik. Oke, Lanjut ke cuplikan pembelajaran, Pak Saifuddin. oke, Silahkan jenengan mengajar. Saya kasih waktu kurang lebih 10 menit yang lengkap dari awal sampai akhir, runtutan kegiatannya yang lengkap, tapi menerangkan materinya tidak usah selengkap mungkin karena hanya cuplikan. Ya, sekira-kira saja lah, Pak. Waktunya maksimal 10 menit. Silahkan. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apakah kesempatan hari ini semuanya sehat? Alhamdulillah semuanya telah sehat. Apakah hari ini kalian sudah makan atau sarapan pagi? Ya, alhamdulillah semuanya sudah. Ada yang belum? Ada, Pak. Kalau belum sarapan, besok jangan lupa ketika mau berangkat sekolah, kalian harus sarapan terlebih dahulu. Untuk pembelajaran kali ini, baik anak-anak, kita akan mempelajari pelajaran terkait tentang map topik ini. Cuma sebelumnya Bapak Guru absen terlebih dahulu. Yang pertama, Agnes. Yang kedua, Agus. Masuk enggak, Agus? Masuk ya. Ya. Terima kasih anak-anak. Mari pembelajaran di pagi hari ini kita mulai dengan membaca doa. Monggo dari salah satu ketua kelas memimpin untuk membaca doa. Ya, ketua kelas. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan membaca doa tadi sebagai pembuka awal kita dalam proses pembelajaran kali ini mudah-mudahan diberi kemudahan dan keberkahan ilmunya. Baik anak-anak, tolong kalian lihat ayat Al-Quran yang akan saya sampaikan. Coba didengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas.
malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Baik, dari yang Bapak sampaikan tadi ada bacaan mad tabi'i, yang mana apakah kalian sudah tahu terkait tentang mad tabi'i, pengertiannya? Belum, Pak. Kalau memang belum, mad tabi'i itu artinya adalah huruf tambahan atau panjang. Di huruf yang dibaca panjang itu dinamakan dengan mad tabi'i, yang mana bacaan tersebut dibaca panjang sebanyak atau dua harokat atau dua ketukan. Saya ulang dari huruf yang dari ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Coba, apakah kalian mengetahui atau mendengar mana yang dibaca panjang-panjang dari ayat tersebut? Ada, Pak? Yang mana? Anak-anak kalau ada. Qul a'udzu, qul a'udzu. Ya, benar. Itu adalah bacaan panjang dari mad tabi'i. Jadi yang disebut dengan mad tabi'i itu adalah huruf yang dibaca panjang dua harokat, yang mana huruf matnya itu ada tiga. Yang pertama wawu, seperti yang ada ayat tersebut, au gitu. Terus yang kedua alif. Yang Lanjut ke bagian akhir coba Pak. oh ya, baik anak-anakku sekalian, untuk pelajaran hari ini kita cukup sekian. Untuk pertemuan yang akan datang, coba kalian pelajari, kalian cari huruf atau bacaan mad tabi'i dari Quran surat Al-Falaq. Kalian cari, kalian temukan bacaan dari mad tabi'i tersebut. Terus kita tunggu di pertemuan selanjutnya kalian sudah membawa hasil, yaitu mana yang termasuk bacaan dari mad tabi'i. Cukup sekian dari saya. Untuk besok pertemuan depan kalian presentasikan satu persatu dari kalian. Baik, cukup sekian dari saya, ada kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuplikan pembelajaran sudah. Kita lanjutkan Pak Saifuddin dengan baca tulis Al-Quran. Sudah ada alat tulisnya di situ? Allah, sudah. Baik, coba ditulis Pak Saifuddin. Wal asri lengkap surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Wal asri. Wal asri. Innal insana Innal insana lafi khusr. insana lafi khusr.
Sudah ditunjukkan, Pak? Belum, ini masih saya harokati, Pak. Bentar, Pak. Ya. Sudah, Pak? Nah, Allah. Sudah ditunjukkan. Bentar. Ke atas lagi, Pak. Agak menjauh dikit, jangan terlalu dekat. Wal asri innal insana geser lafi khusrin, terus ke bawah. Oke. Lafi khusrin ilalladzi, ya-nya itu nggak kelihatan titiknya. Illalladzina amanu wa amilu, itu harusnya ada wawunya ya. Oh, Wa iya, iya. amilu Oke, oke. as-solihati, ya watawa Coba. sau, Nih. bawah watawa sau bil Nih. bil haki, itu bak sama alifnya bisa digandeng. Oke. Haki Oke. watawa sau Nih. bisobri, nah bak sama alifnya Ketinggalan bisa digandeng. di bawahnya, gitu. Gimana minta Ya, maaf. itu catatannya yang masih salah ya, Pak. Ya, ya. Oke, lanjut. Coba dibaca surat Al-Baqarah. Hafal mestinya ya, Pak, ayat 1 sampai 5. Alhamdulillah. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bapak diuraikan bacaan tajwid yang ada di ayat tersebut. Ulaika dinamakan mat wajib Mat munfasil wajib, muttasil gimana Pak? Mat wajib, muttasil. mat wajib mutasil. Oke. Apa itu mat wajib mutasil, Pak? Wajib mutasil itu
ketika ada bacaan panjang atau mat yang setelahnya ada huruf hamzah yang terdapat dalam satu kalimat Terdapat dalam satu kata. ya. Ya. Lanjut. Hudam. Sudah ini bacaan idgham diguna karena ada fathah tanwin yang setelahnya ada huruf mim. Terus Dan mirrob bihim. Mirrob ada bacaan nun sukun bertemu dengan ikhfa. weh, kok ikhfa, Pak? Ya. Apa itu ikhfa? Oke, oke. Oke. Eh, iklab. Oh, Aduh. Gimana ini Pak guru Quran hadisnya kok malah ikhfa, iklab, wadhim bila bilahunati guna, yes. waroh. Kita mau ya. Bila guna, nun bertemu ro. Mirrob. Baik, Pak. Oke. Saya kira cukup nanti dipelajari lagi ya terkait Oke. dengan tajwidnya. Oke. Demikian juga tadi dalam cuplikan pembelajarannya itu jenengan tidak menggunakan PPT sama sekali ya Pak, share screen begitu. Tadi itu sebenarnya sudah, cuman saya kira ini cukup memakai lapak itu aja, Pak. Ya tunjukkanlah Pak kalau jenengan bisa menggunakan teknologi. Oke, oke. Oke. Demikian juga kalau penutup itu mestinya kan di kurikulum yang baru itu ada yang namanya refleksi dan penilaian. Oke. Nah, tadi saya nggak melihat jenengan memberikan refleksi dan penilaian. Oke, kita saja Pak Saifuddin. Saya Terima kira kasih. cukup. Bisa di stop Oke. dulu. Terima kasih Pak Jafar. Mudah-mudahan Oke, awal satu rohim Pak Jafar. ya, Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Stop. paham. Di stop dulu Pak.